Ada 5 menit ya, kita jawab sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ayah saya alhamdulillah berkurban. Namun baru tahun ini saya merantau ke Jakarta. Hubungannya apa? Enggak apa-apa. Apakah saya belum menikah? Saya perempuan, tidak mendapat pahala berkurban ayah saya karena sudah berpisah rumah walaupun saya belum menikah. Maksudnya itu. Jadi beliau perempuan berpisah sementara dengan ayah. Nah, ayahnya sudah berkurban. Beliau saat ini merantau, yang putrinya merantau ke Jakarta. Dalam keadaan sedang merantau ini tidak bersama ayah, ayahnya berkurban. Nah, saya bakat bagian kurbannya tidak. Gitu, walaupun saya terpisah dari ayah. Dan informasi pentingnya yang belum nikah, beliau belum menikah. Ya. Nah, pertanyaannya apakah dapat bagiannya? Tergantung niat kurbannya bagaimana. Dan hewannya apa? Ya kan? Nah, ada hewan yang diniatkannya misalnya untuk 1, ada hewan diniatkannya untuk banyak. Nabi pernah nyembelih 2 ekor domba kibash yang tanduknya bagus, bulunya putih, kemudian dagingnya gemuk dan sebagainya. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Maka apa yang terjadi? 2 ini Nabi niatkan 1. Allahumma hadza min Muhammad wa ummat Muhammad. Ya, sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad dan yang satu lagi untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu luar biasa, masyaallah. Sayang ke kitanya. Bahkan yang belum kurban pun dikurbankan oleh Nabi. Ya, dalam kehidupan kita. Tapi ini jadi motivasi. Jangan menjadikan kita menjadi pelit. Udahlah, udah Nabi korbanin, ngapain korban lagi misalkan. Nah, ini yang kurang adab itu, ya. Baik, maka dalam kondisi ini ada 2 pemahamannya. 1 memahami kalau kurbannya itu misalnya semacam kambing, domba dan sejenisnya, 1 hewan untuk 1 orang. Tapi ada yang memahami yang kedua, karena disebutkan umat kan banyak. Ya, kita kan umatnya Nabi juga kan? Ada pemahaman lebih jauh lagi. Umatnya Nabi kan ada yang meninggal, ada yang belum meninggal. Ya, waktu Nabi kurban, ada enggak umat Nabi yang sudah meninggal? Ada sahabat-sahabat Nabi kan? Belum tentu sudah kurban kan? Nah, maka ada yang memperluas kajian di fikih ini. Ada yang mengatakan bisa 1 hewan ini diniatkan untuk keluarga. Ya, misalnya ini keluarganya Bapak Ahmad, ini keluarganya Bapak Stephen misalnya. Ya, bisa, boleh. Ada yang juga memperluas karena ini untuk yang disebutkan bisa mencakup yang meninggal, maka boleh juga kurban diniatkan untuk atau ditujukan untuk orang yang telah meninggal atas namanya, atas nama yang telah meninggal. Walaupun di sini perbedaannya 2 saja. 1, ada yang mengatakan mesti ada wasiat. Wasiat sebelum meninggal saya pengen kurban, ya kan? Yang kedua mengatakan karena hadisnya umum tidak dibatasi dengan wasiat, maka tidak perlu ditaksis. Enggak perlu ada nas wasiat. Kalau anak pengen berbakti, ada kelebihan, pengen diniatkan untuk misalnya 1 bagian keluarga yang telah meninggal, maka boleh dilakukan. Itu babnya luas sekali. Nah, yang salah yang tidak juga, karena hukum kurban kan tidak wajib juga. Hanafiyah mengatakan wajib, kan? Ya, selebihnya mengatakan sunnah. Tapi sunnahnya ditekankan karena ada hadis yang ketat mengatakan, ya man kana lahu sa'atun, siapa yang punya kelapangan, uangnya ada, punya kemampuan, ya, tapi dia tidak ingin berkorban, fala yaqrabanna masjidana hadza, jangan dekat-dekat ke masjid kami, kata Nabi. Ini menunjukkan saking pentingnya kurban. Jelas sampai sini? Jadi sekali lagi ke adik kita ini boleh dikabari ayahnya. Alhamdulillah ayah kurban, boleh diniatkan aku masuk di situ misalnya ya, dan doakan aku besok-besok bisa mendapatkan bagian kurban. Ya, rumus kurban itu gampang. Kalau pengen kurban tahun depan, amalannya gampang. Ini saya ajarkan ya. Sangat mudah. Kalau pengen kurban tahun depan, amalnya sangat mudah. Nabung dari sekarang, ya, dan niatkan dengan baik. 2 menit lagi. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh membayar panitia kurban dengan daging kurban? Tidak boleh. Tidak boleh. Termasuk dengan kulitnya tidak boleh. Ada hadisnya jelas. Nabi SAW melarang sahibul kurban membayar tukang jagalnya atau panitianya dengan bagian dari kurban, termasuk kulitnya. Tidak. Caranya bagaimana? Ya, kalau mau gampang, ya caranya diberikan saja menjadi bagiannya. Jelas? Kecuali sudah jadi kepemilikan. Ya, tapi bukan untuk diakal-akali, titip kesimpulan ini buat kamu ya. Nah, jadi saya bayarkan lagi tidak. Ya, bagian korban itu dibagi 3 nanti. 1/3 untuk dirinya boleh dikonsumsi,
Akhirnya sepertiga untuk kerabat yang dia mau sedekahkan, sepertiganya untuk fakir miskin. Ya, dipisahkan bagian untuk panitia itu, coba kumpulkan di luar itu lagi. Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah kalau sudah diberikan ya terserah, nggak apa-apa. Misalnya untuk masjid kadang kan ngambil kulitnya ya, mau dijual oleh ini. Nah nggak boleh diperjualbelikan kecuali kalau sudah diterima jadi hak pribadi kulitnya, ya bukan dagingnya ya, kulitnya. Kemudian dari situ pengen dijual dimanfaatkan. Kalau sudah diterima oleh masjid dijual nggak apa-apa. Ya menjadi bagian yang diterima jadi hak milik dijual nggak apa-apa. Tapi kalau diberikan sebagai bayaran upah dari pemotongan tuh nggak boleh. Ada hadisnya. Jelas? Alhamdulillah. Gini cara paling enak, Pak. Saya kalau bayar nggak bisa, Pak. Bapak dapat bagian aja dari sini ya. Tapi ini bukan bayaran. Sedekah saya untuk Bapak. Jadi Bapak sekarang sodakoh juga untuk nyembelih. Bapak sodakoh nyembelih, saya sodakoh hewan kurbannya. Jadi nggak usah dibayar ya Pak ya. Tapi Bapak dapat bagian aja. Itu lebih bagus. Jelas? Alhamdulillah. Masya Allah. Diketik ini ya, ini serius dan ketikannya kecil sekali. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan langsung saja Ustaz. Ya, saya juga ini. Saya anak yang paling tidak diinginkan di rumah, terutama oleh ibu. Tidak mungkin. Ya, ibu itu seibu-ibunya tetap ibu. Seibu-ibunya tetap ibu. Sekasar-kasarnya, sejelek-jeleknya tetap ibu. Ya, makanya kenapa disebutkan 3 derajat di dalam hadis, di Quran disebutkan mengandungnya, melahirkannya macam-macam. Sampai dulu ada lirik tuh. Dulu ada kasidah di era 90-an itu. Kalau nggak salah Nasyidaria itu. Ya, dari Semarang. Ya, ibu derajatmu 3 kali ya, dibanding ayah, engkaulah manusia yang mulia, derajatmu 3 kali dibanding ayah, gitu kan? Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, dan seterusnya. Merawat sampai tumbuh dewasa itu. Dulu bagus-bagus lirik-lirik itu, dan nggak aneh-aneh, Kesini lagi ya, kita baca dulu. Mohon maaf, ini mungkin saya tidak baca semua ya, karena hal-hal yang kira-kira kata-katanya agak keras, saya tidak bacakan. Sering sekali tidak diminati di rumah sebelum menikah. Salah satunya umur 5 tahun saya pernah diminta untuk tidak berada di rumah, dan saya seharian jauh dari rumah tanpa makan, akhirnya pulang malam karena lapar. Ya, pernah begini dan begitu. Saya tidak baca ya, saya baca akhirnya saja. Baik, izin saya ulang Pak Ustadz, saya sudah pernah merasakan semua jenis kekerasan orang tua ke anak. Allah sudah beri jalan terbaik, yaitu dengan membuat saya dan ibu saya tidak saling komunikasi seperti sekarang. Maka dengan itu tidak akan ada masalah dan konflik. Bagaimana pendapat Ustadz? Begini. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu tanpa hikmah dan kebaikan untuk kita semua. Itu dulu. Supaya berdamai dengan hati dulu. Karena kalau hatinya tidak berdamai dengan keadaan yang kita tidak terima, sampai kapanpun itu akan selalu memberikan pengaruh yang tidak baik untuk kehidupan kita. Ya, jadi minimal berdamai dengan hati dulu. Walaupun masalahnya belum selesai. Ada orang mencela Anda, misal, damai dulu dengan hati kita. Kita maafkan dulu. Walaupun dengan maafnya kita, mohon maaf, tidak menjadikan dosa dia terampuni sebelum dia minta maaf terhadap kita. Tapi nanti masalah kita akan dihijab dengan dia. Kita nggak akan kepikiran dia. Tapi dia akan terus kepikiran tentang kita. Sebelum dia minta maaf terhadap kita, tetap berlaku kesalahannya sampai dihisab di hari kiamat. Tapi dengan kita maafkan dia, kita dihijab tentang dia, dilapangkan hati kita, dan kita fokus pada pekerjaan yang kita kerjakan sekarang. Dan dahsyatnya Allah sediakan nanti di surga tempat seluas langit dan bumi. Itu ada di Quran surah ketiga di ayat 133. Ya, Anda bisa baca di dalamnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang itu? 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul
muhsinin. Kadhiminal ghaidha, berusaha berdamai dengan hati, menahan amarah. Anda sudah luapkan ini dalam tulisan. Kalau sudah diluapkan, tak perlu dipendam di hati lagi. Lapangkan hatinya. Minimal berdamai dengan diri sendiri dulu. Fasenya kan sudah lewat. Betul kan? Kedua, afina anin nas. Ikuti untuk menaati diri pada Allah. Walaupun untuk menghadirkan cinta pada ibu belum ada, minimal untuk menaati Allah itu dulu, yang menciptakan ibu Anda. Itu dulu. Lakukan untuk menaati Allah yang menciptakan ibu Anda, yang dengan adanya beliau Anda ada. Itu dulu. Kalau belum bisa berdamai dengan keadaan ibu saat ini, niatkan menaati Allah. Maafkan dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kan nggak tahu hikmah di balik itu apa gitu. Kadang-kadang ada latihan yang disiapkan untuk apa? Ya mungkin ketika ibu melakukan itu, beliau nggak sadar. Bukan nggak sadar untuk menyakitinya, mungkin keluar sakit itu sakit. Ya, tapi dia tidak sadar dia berlaku demikian, bisa membentuk karakter untuk kedepannya lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi. Walaupun ada karakter yang membekas, makanya yang bekas itu dihilangkan supaya tidak berpengaruh secara psikologi, membuat perilaku lebih tidak baik kepada orang lain. Makanya muncul ayat tadi, damai dengan hatimu dulu. Tenangkan, maafkan dulu. Toh dengan memaafkan itu melapangkan hati kita dan tidak merubah masa lalu. Jelas? Yang kedua, surga di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Di bawah telapak itu maksudnya ada kepatuhan, kebaikan, ketaatan. Ujian Anda untuk mendapatkan surga, demikian Masya Allah. Ada yang ujiannya lewat pekerjaan, ada yang ujiannya lewat saya belajar, dapat cacian kadang-kadang. Belum ngisi udah disebut bid'ah kadang-kadang gitu kan. Ya, ada fitnah, ada macam-macam. Anda Masya Allah dapatnya langsung dari perjalanan pada ibu. Ya, kalau tidak dengan ma'ruf pasti dengan mungkar. Ada yang ma'ruf dari ibu, alhamdulillah kita sukai. Ada yang mungkar dari ibu, alhamdulillah kita tolak juga. Tapi cara menolaknya bagaimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Fa'fu wasfah, maafkan dulu, lapangkan hati kita lalu doakan. Ya, walaupun sekarang belum bisa komunikasi, tapi komunikasikan itu lewat ketersambungan kita dengan Allah. Doakan ibu supaya dirahmati Allah, diberkahi Allah, dilapangkan oleh Allah hatinya, dirubah dengan kebaikan, dilembutkan hatinya. Itu dulu. Orang yang mendoakan seseorang yang berperilaku buruk kepadanya, maka lebih dekat doanya sampai ke dalam arsy. Ya, jadi jangan putuskan hubungan, jangan putuskan silaturahim, jangan putuskan hubungan Anda yang ada saat ini, berdamai dengan diri Anda, niatkan karena Allah, berdoa kepada Allah untuk kebaikan ibu Anda, dan cari waktu yang tepat untuk berkomunikasi dalam kebaikan. Ya, jangan pakai lisan, pakai amal. Kirim kesuksesan Anda. Ya, punya makanan kirimkan, titipkan. Nggak harus pakai nama. Nggak usah pakai nama, kirimkan siapa kirim. Kirim lewat adik. Ya, doakan. Kirim pesan, walaupun mungkin nggak didengar nggak apa-apa, dihapus nggak apa-apa. Namanya ibu itu pasti sampai ke dalam rahim yang pernah di tempat itu Anda dilahirkan. Ya, karena sifat perempuan itu perasa. Dalam rasanya itu Allah kemudian berikan sifat rahmah. Ya, dan semoga Allah berikan kebaikan kepada Anda dan keluarga. Saya kira Bapak Ibu sekalian itu yang bisa disampaikan untuk hari ini. Saya punya keyakinan juga mungkin pengen agak lebih lama dan seterusnya, tapi waktu kita agak terbatas hari ini. Ya mudah-mudahan semua disehatkan dan dibaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon izin kalau untuk bertemu dan sebagainya, saya kira insya Allah kalau waktunya luang tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada kesibukan-kesibukan yang saya pikir ada hal-hal yang memang harus dikerjakan dan tidak bisa ditangguhkan. Jadi kita saling berbagi hak dan kewajibannya. Insya Allah kami mendoakan untuk semuanya tanpa kecuali. Saya punya pesan satu, tolong jaga kesehatan di hari-hari ini, terutama untuk anak-anak. Ibu yang punya anak-anak, punya cucu, yang balita, kecil-kecil tolong dijaga. Ya, kita kira ada yang kurang baik saat ini ya, dari bukan cuacanya sebetulnya, perilaku manusianya. Ya, ada gejala-gejala yang saya kira agak merata, tiba-tiba panas, tiba-tiba panasnya juga sangat kuat sekali, halusinasi, langsung bikin bingung dan sebagainya. Nah, tolong jaga kesehatan, ya minum, banyak baca Quran, banyak sholat yang bagus, minum yang banyak. Kalau medis, tanya dokter. Ya, kalau di luar itu silahkan kita bisa diskusi.